ada terus memperbesar gapnya. Kalau bisa jadi 7 terus 5, 8 terus 5, 9 terus 5,5, 10 terus 6. Jadi gede makin lama. Iya, ya, jadi bukan berarti ya. kalau income naik, pengeluaran nggak boleh naik, boleh. Tapi Dikit-dikit. rasionya itu harus income lebih besar, pengeluaran naik dikit. Income lebih besar, pengeluaran dikit. Jadi ini gapnya akan terus nambah. Kita akan punya cash flow positif. Ketika cash flow kita positif nih, kita akan punya yang namanya dana tabungan, dana saving. Nah, dari sinilah ketika sudah ada dana saving, ini berlanjut lagi, Bill, ke level ke ketiga. level berikutnya. Yang namanya adalah financial stability. Nah, siapa di sini yang mau cari cowok mapan? Kayaknya kalian harus benerin dulu pola pikirnya. Mapan bukan berarti kaya raya. Mapan itu harusnya kalau baik KBBI-nya stabil. Stabil tuh harusnya udah mulai di sini nih. Stability artinya apa? Dengan tadi gap yang makin besar kan kita jadi punya selisihnya tuh jadi tabungan ya. Betul. Tabungannya buat apa sih? Tabungan pertama buat pondasi keuangan yang namanya dana darurat. Dana darurat tuh ya 3-6 kali pengeluaran bulanan kalau single, kalau misalnya sandwich gen besarin aja ke 8 sampai 10. Yang kedua, proteksi, insurance or anything gitu ya. Sehingga yang tadi gue bilang, kalau kita amit-amit sakit kenapa-kenapa, tercover dari sana. Pondasi keuangan udah lengkap dan tabungan kita masih ada spare lagi. Ini namanya sudah mulai stabil nih. Kenapa? Amit-amit kenapa-kenapa? Yang tadi gue bilang, kalau gue lapar jam 2 pagi, di kulkas ada makanan. Dana darurat tadi. Kalau tiba-tiba gue kelaparan terus gue sakit nggak bisa keluar pergi makan, di kulkas ada makanan jam 7 pagi, tinggal makan. Asuransi. Iya, atau sakit ada asuransi gitu ya. Jadi ini yang unexpected terpenuhi nih. Terus masih ada spare lagi. Spare-nya ini akan naik ke level berikutnya lagi. Nah, ini baru mulai bisa ngomong orang mulai bangun kekayaan ini dari level 3 ke atas. Level 1 sampai 3 itu orang pemenuhan kebutuhan. 1-3 level pemenuhan kebutuhan. Kok tapi gue punya surplus, gue gak punya pondasi finansial, sekarang gue ajar aja all in investasi. Enggak, itu lu belum bangun kekayaan. Bahkan kebutuhan lu belum terpenuhi untuk bangun kekayaan. Karena kapan aja bisa hancur gak ada pondasinya. Nah, dari 3 ini spare-nya lagi dong, naiklah ke level berikutnya. Tapi menarik deh, berhenti di level 3 dulu. Karena kan dari awal ada orang yang bahkan finansialnya belum surplus atau bahkan belum punya pondasi keuangan tadi, belum punya asuransi, belum punya dana darurat, tapi masuk instrumen investasi. Nah, itu gimana teh? Investasi yang dilakukan itu bukan untuk memperkaya diri, Pak. Untuk meresikokan diri lebih miskin lagi. Kenapa bisa gitu? Karena investasi harus dilakukan dengan uang yang dingin. Kalau bisa uang beku. Kenapa? Supaya psikologinya nggak rusak. Bayangin kalau kita udah minus, kita